Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam agape. Kita berjumpa kembali dalam renungan tengah minggu pada malam hari ini. Dan sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan mari sebelum kita bersama-sama membacakan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami kembali bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu saat apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami, apapun kondisi, situasi kehidupan kami tahu Allah kami setia, kami tahu Allah kami baik. Kau murah hati, berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, mengurapi kami, membuka hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di tengah situasi ini kita mendengar bagaimana pandemi dan sebagainya. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap memanfaatkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang punya banyak waktu kosong, banyak waktu di rumah. Pikiran kita mungkin dipenuhi dengan berita ini dan itu. Tapi saat ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Karena dunia boleh berubah, situasi boleh berganti, tapi firman Tuhan tetap ya dan amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang kedua. Kitab Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama kita akan membaca cukup panjang sampai ayat yang ke-13 dalam renungan saat ini. Judul perikop ini adalah jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi ini, ada baiknya kita kembali melakukan introspeksi atas hidup kita. Kita merenungkan kembali dan menilik akan kehidupan kita, akan sikap kita, akan sikap hati kita. Saat ini dunia
mempunyai standarnya sendiri. Orang akan dihargai pada waktu dia secara dunia dipandang berhasil, dipandang sukses. Orang yang berpakaian baik, mempunyai kedudukan yang tinggi dengan aset-aset, dengan rumah, dengan mobil, dengan harta yang berlimpah, mereka akan mendapatkan penghargaan. Orang yang berpakaian dengan lusuh mungkin, orang yang tidak secara manusia tidak begitu punya pencapaian yang tinggi dalam hidupnya. Dia tidak mempunyai jabatan yang hebat, dia tidak mempunyai mobil yang bagus, rumahnya bukan di kawasan yang baik, atau bahkan mungkin belum punya rumah. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang kurang berhasil. Bahkan sering kita juga merasa rendah diri. Ada beda Bapak Ibu sekalian, rendah hati dan rendah diri. Sikap yang diinginkan dan diperintahkan oleh Tuhan adalah kita menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya orang yang rendah diri merasa bahwa karena dia tidak berhasil secara pekerjaan, karena ekonominya tidak baik, karena dia belum punya rumah yang bagus, karena secara pekerjaan mungkin jabatannya rendah, orang itu menjadi rendah diri. Dan standar dunia saat ini, orang-orang seperti itu kurang mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu bayangkan kalau di satu pesta perjamuan nikah yang mewah, yang dilaksanakan di satu gedung pertemuan yang mewah, orang-orangnya datang dengan berpakaian yang bagus, indah, dengan gaun pesta, dengan jas dan sebagainya. Mereka datang dengan mobil-mobil yang bagus, yang mahal, dan kemudian di tengah-tengah situasi itu ada orang yang berpakaian lusuh, kelihatan seperti orang yang tidak begitu punya uang, atau bahkan mohon maaf kelihatan seperti miskin, kemudian datang ke situ. Ya. Kemungkinannya adalah satpamnya akan berkata, bahkan mungkin dilarang, mungkin diperiksa undangannya, atau mungkin malah tidak diizinkan masuk. Itu standar yang diterapkan oleh dunia. Tapi firman Tuhan katakan, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita semua, untuk kembali mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah dalam hidup kita, apakah dalam pergaulan kita dengan sesama, apakah dengan kita bergaul dengan teman, di tempat kerja, dengan saudara, dengan tetangga di rumah kita, atau bahkan di rumah kita sendiri, apakah iman kepada Tuhan, kasih kepada sesama itu kita amalkan tanpa memandang muka? Karena ada orang yang berkata bahwa di luar kelakuannya seperti baik, sikapnya seperti baik, tapi di rumah dia kasar kepada orang rumahnya, dia kasar kepada anaknya, dia kasar kepada pasangannya, dia berkata dengan kata-kata yang kotor, yang kasar, yang keras. Sedangkan firman Tuhan katakan di sini, kalau kita membuat pembedaan di dalam hati kita dan bertindak sebagai hakim dengan perbuatan yang jahat, bukankah kita sudah berbuat salah? Pada waktu kita berinteraksi dengan satpam, pada waktu kita berinteraksi dengan orang yang pedagang-pedagang kecil, pada waktu ada satu kali kita mungkin beli makanan atau beli barang di pasar, dan kemudian orang-orang itu adalah orang-orang yang sederhana, apakah kita menggunakan kata-kata yang sama? Apakah sikap kita yang baik itu sama dengan kalau kita bersikap dan berhadapan dengan orang-orang yang berjabatan tinggi, dengan orang-orang yang kaya? Saya kadang membuat satu analogi. Kalau satu hari kita dipanggil atau diundang, kita mendapat undangan untuk misal kata hadir di, memang sekarang pandemi jadi tidak ada undangan ke Istana Negara, tapi pandemi ini pasti berlalu Bapak Ibu sekalian, situasi ini pasti berlalu. Jangan khawatir, jangan takut, dan apapun situasi ini kita pasti lalu ini dengan baik.
seandainya situasi ini sudah berlalu, pandeminya sudah, dan kemudian vaksinnya sudah muncul, sudah resmi, kemudian kita semua sudah divaksin, kemudian walaupun kita masih menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya, tapi aktivitas sudah mulai kembali normal, dan kemudian kita mendapat undangan untuk hadir dalam perjamuan makan siang di Istana Negara dengan Bapak Presiden kita yang kita cintai, Pak Jokowi. Bukankah dengan jauh hari kita akan mempersiapkannya, kita akan cari pakaian yang terbaik, kita akan sangat senang untuk menerima undangan itu untuk hadir. Tapi bagaimana kalau yang mengundang kita ini bukan presiden? Apakah sikap kita akan sama? Atau sebutlah bukan undangan makan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu orang, apakah sikap kita waktu ketemu dengan gembala sidang kita? Apakah sikap kita sama kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin secara manusia kurang dihargai karena dia bukan seorang yang sukses? Pada waktu kita berkawan, kawan-kawan kita adalah orang yang berhasil, apakah sikap kita sama dengan kawan-kawan kita yang kurang beruntung? Bapak Ibu sekalian, ayat 9 katakan, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Sore hari ini, ayat perenungan firman Tuhan adalah, dunia boleh membuat perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dunia boleh menerapkan standar bahwa orang yang sukses itu dihargai lebih daripada orang yang kelihatannya tidak berhasil dalam hidupnya. Orang yang punya jabatan tinggi dihargai lebih, dan memang itu standarnya. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus mempunyai sikap seperti Tuhan Yesus, tidak memandang muka. Mau orang itu kayakah, tidakkah, berjabatankah, atau hanya seorang pemulungkah? Apakah dia pejabat tinggikah, atau hanya satpam? Apakah dia seorang yang sukseskah, atau hanya seorang yang mengambil sampah di tempat perumahan kita? Kita jangan memakai standar yang sama dengan standar dunia. Dunia boleh membuat perbedaan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap dengan kasih yang adil, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Filipi pasal yang kedua, kita buka Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Perhatikan bagian terakhir. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Standar dunia ini berbeda. Standar dunia ini berkata bahwa saya lebih utama dari orang lain. Itulah sebabnya beberapa orang membutuhkan perlakuan khusus. Itulah sebabnya ada orang-orang yang marah kalau mereka tidak mendapatkan perlakuan yang istimewa. Perilaku orang-orang di jalan raya kadang-kadang menunjukkan pada waktu mereka ada di jalan, mengendarai kendaraan, berlalu lintas, mereka menunjukkan bahwa saya ini orang penting, Pak. Mobil saya ini mahal. Jabatan saya ini tinggi, Pak. Sepeda saya ini mahal, Om. Motor saya ini mahal, lebih mahal dari rumahmu. Seolah-olah seperti itu, hanya nggak diomong memang, ya. Tapi
Firman Tuhan bilang, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Senada dengan dikatakan, apa yang kau kehendaki untuk orang perbuat bagimu, perbuatlah itu bagi orang lain. Apa yang kau tidak kehendaki untuk orang perbuat bagimu, jangan perbuat itu bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita lebih dahulu menghargai orang lain. Kalau kita tidak suka mendengar orang berkata dengan ucapan-ucapan yang tidak enak, kalau kita tidak suka mendengar ucapan orang-orang yang merendahkan kita, maka kita juga jangan mengucapkan perkataan yang merendahkan orang lain. Sore hari ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hendaklah, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Masa-masa yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita jangan memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu memikirkan bagaimana kehidupan saudara-saudara kita. Pada waktu kita ingat ada saudara kita, ada kawan kita, ada teman kita yang sedang dalam kesulitan, firman Tuhan bilang, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dunia dipenuhi dengan orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri saja. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi haknya, apa yang dia maui. Tapi firman Tuhan katakan, hendaklah engkau juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Pada waktu kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita, pada waktu kita berinteraksi dengan keluarga kita, bukan hanya keluarga dalam satu rumah, tapi dengan saudara-saudara kita, apakah kita memperhatikan kepentingan mereka? Apakah kita memikirkan apa yang menjadi pergumulan mereka? Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan tidak ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang egois. Anak-anak Tuhan tidak ditetapkan untuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi anak-anak Tuhan ditaruh oleh Tuhan di dunia ini supaya kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain. Supaya pada waktu ada saudara-saudara kita yang susah, yang kehidupannya terpengaruh keras oleh pandemi ini, ada banyak teman-teman kita yang hidupnya saat ini bergumul. Bapak Ibu sekalian, kita ditetapkan untuk menjadi berkat. Kita ditetapkan untuk memberikan penghiburan kepada kawan-kawan kita. Kita harus mempunyai kasih yang mesra dan belas kasihan. Kita memikirkan bagaimana kehidupan mereka. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata yang memberkati. Kadang-kadang yang menjadi ganjalan antara saudara seiman atau bahkan orang di rumah, satu rumah. Kadang-kadang yang menjadi ganjalan, yang membuat sakit hati adalah kata-kata. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang yang perlu kita lakukan bagi orang lain hanyalah sekadar menyapa. Mungkin kita juga belum bisa saat ini berbuat banyak hal. Mungkin kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, sehingga hari demi hari sambil menunggu pandemi ini berlalu, sambil berharap kepada Tuhan, kita melakukan introspeksi bagi diri kita. Karena Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan, Matius 5 ayatnya yang ke-23 dan 24. Sebab itu jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau sedang mempersembahkan persembahan di mezbah, kemudian kita ingat
ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Bukan dalam hatimu terhadap saudaramu, istri. Ya, saudara sekalian. Jadi, kalau kau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau. Masa-masa yang ini, mungkin kita boleh melakukan introspeksi. Apakah hubungan saya dengan saudara-saudara saya semua dalam keadaan baik? Tidak jarang kita menemui saudara kandung nggak mau ngomong, Bapak Ibu sekalian. Kakak nggak mau ngomong sama adik. Sepupu nggak mau ngomong sama saudaranya. Anak nggak mau ngomong sama papa mamanya. Menantu nggak mau ngomong sama mertuanya. Karena kata-kata yang menyakitkan. Karena pertikaian, karena pertengkaran yang disimpan menjadi akar pahit. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan kalau lagi persembahkan korban di mezbah pun, kalau kamu ingat ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan dulu persembahan itu. Dan pergilah berdamai dengan saudara. Ini hal penting, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bersikap dengan teman-teman kita. Pada waktu kita berinteraksi, sekarang interaksinya jarang memang. Ketemu fisik dikurangi, walaupun masih ada yang ngopi-ngopi bareng. Tapi bagaimana kita bersikap di WA group? Sekarang WA group saja sudah cukup untuk bikin orang bermusuhan, Bapak Ibu sekalian. WA group sudah cukup untuk membuat orang bertengkar. Tidak WA group, WA japri, WA pribadi satu demi satu dengan yang lain. Kadang-kadang percakapan dalam WA itu meninggalkan pertikaian, meninggalkan pertengkaran, sehingga hubungan menjadi kurang baik. Di tengah situasi ini, mari kita perbaiki kehidupan kita perbaiki hati kita. Mari kita seperti Korintus 2 Korintus 6, kita baca satu ayat lagi Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian silahkan baca kembali nanti. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ini yang Paulus katakan. Bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, sebagai rasul, sebagai hamba Allah, seluruh sendi kehidupannya, seluruh aspek kehidupannya, termasuk perkataannya, termasuk sikapnya terhadap orang lain, termasuk sikapnya terhadap orang yang terdekat. Ada banyak kesaksian yang menyebutkan bagaimana orang-orang tidak menjadi berkat di rumahnya sendiri. Bagaimana tidak menjadi berkat pada waktu berinteraksi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Ada banyak hal anak menjadi sakit hati kepada orang tuanya. Karena orang tua sibuk pelayanan, tapi pada waktu di rumah kata-katanya kasar dan keras. Ada banyak kasus di dalam gereja orang sakit hati. Kenapa? Karena kata-kata yang keras, yang tajam, tidak memberikan penghiburan, tidak menguatkan, tidak saling mendukung, tapi sebaliknya menjatuhkan. Kita harus menunjukkan dalam segala hal bahwa kita ini pelayan Allah. Pada sore hari ini perenungan saya akan tutup dengan satu ajakan kepada Bapak Ibu sekalian. Di tengah situasi ini, di tengah menanti, janganlah penantian ini menjadi masa yang sia-sia. Janganlah setelah penantian ini kita menjadi orang yang malah jauh dari Tuhan.
Tapi sebaliknya dalam masa penantian ini, dalam masa menanti pandemi ini berlalu, kita seperti sedang dirami untuk nanti setelah keluar dari masa ini kita menjadi orang yang kuat, yang memberkati banyak orang. Nanti pada waktu aktivitas bisa lebih bebas, kita melayani, kita memberkati orang dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Sehingga masa-masa ini kita perlu pergunakan untuk introspeksi kehidupan kita. Adakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Adakah kata-kata yang kita ucapkan, apakah kata-kata yang kita lontarkan di WA kepada kawan-kawan kita, kepada saudara kita, di grup kita, di komunitas kita, apakah itu memberkati dan menguatkan? Kiranya kita menjadi seperti Rasul Paulus, bahwa dalam segala hal kita menunjukkan diri kita bahwa kitalah pelayan Tuhan. Sehingga supaya jangan orang berkata bahwa aku tidak percaya perkataanmu karena aku melihat perbuatanmu. Ada satu perkataan yang sering diucapkan, bahkan ada di sosial media. Mereka berkata bahwa aku tidak percaya perkataanmu, aku tidak percaya khotbahmu, aku tidak percaya ucapanmu karena aku melihat hidupmu. Mari kita balik, bahwa karena aku melihat hidupmu, karena aku melihat bagaimana engkau memberkati orang, karena aku melihat bagaimana engkau bersikap terhadap orang-orang yang kurang beruntung, karena aku melihat bagaimana engkau menghibur, menguatkan saudaramu, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kawan-kawanmu. Karena sikapmu itu, aku menjadi percaya kepada firman Tuhan yang kau beritakan. Kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Sekali lagi, kiranya dalam masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian tetap kuat di dalam Allah. Semakin tekun mencari Tuhan. Gunakan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman, introspeksi diri. Kita terus berdoa supaya Bapak Ibu sekalian, kita semua seluruh sidang jemaat dikuatkan dalam menghadapi masa-masa ini. Kesulitan ini akan berlalu Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan akan dengan segera akan membuat hal-hal yang baru dalam hidup kita. Allah kita setia. Hidupnya mungkin tidak mudah, pergumulan mungkin sulit dilalui, tapi Allah kita setia dan Dia baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, apapun keadaan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali tunduk dan berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk perenungan firman Allah pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu, biarlah kami sidang jemaat-Mu, biarlah kami pelayan-pelayan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi cerminan bagaimana Allah sudah menetapkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya dalam segala aspek kehidupan kami, dalam perkataan kami, dalam sikap kami, dengan kawan-kawan kami Tuhan, dengan saudara-saudara kami, dengan rekan-rekan sekerja kami, dengan orang-orang yang paling dekat di rumah kami, dengan kawan-kawan yang dekat dengan kami Tuhan. Kiranya hidup kami menjadi berkat bagi mereka. Biarlah kami tidak menjadi orang yang hanya memperhatikan kepentingan diri kami sendiri, tapi kami menjadi orang yang juga memperhatikan kepentingan orang lain, supaya kami berbuat kepada orang lain seperti yang kami ingin orang perbuat kepada kami. Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk situasi negara ini dan pandemi ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, biarlah Tuhan melawat akan sidang jemaat-Mu satu demi satu. Kami doakan secara khusus untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ternyata terdiagnosa positif COVID-19. Bapak sertai mereka, dan Tuhan kami berdoa supaya Allah melawat mereka dan sembuhkan mereka satu demi satu. Allah tahu keadaan mereka. Kami doakan saudara-saudara kami
yang mengalami kesulitan ekonomi, keadaan kehidupannya sulit Tuhan dengan situasi ini. Allah, kuatkan kami, biar kami tetap teguh dan setia kepadamu. Kami tidak akan kecewa dengan situasi ini Bapa. Yakinkan kepada kami semua dan berikan kepada kami satu ketenangan hati yang damai, bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak berubah dengan situasi, bahwa tangan Tuhan tidak terhalang dan tidak terhambat oleh situasi pandemi ini. Allah tetap akan memelihara kami. Kami berdoa buat situasi negara ini, buat Presiden Bapak Jokowi dan seluruh pejabat pemerintahan ya Tuhan, dalam menyikapi situasi pandemi ditambah dengan situasi politik negara saat ini. Kami berdoa, kami mohon keamanan Tuhan berikan kepada negara ini. Berikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin dan seluruh aparat pemerintahan Tuhan, supaya dapat menjalankan pemerintahan negara ini dengan baik. Kami berdoa, lalukan negara ini dari kerusuhan, dari anarkisme, huru-hara, hal-hal yang akan berakibat buruk Tuhan. Kami doakan hamba-hambamu, secara khusus Pak Pendeta Supeno Lembang, Ibu Melisa, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, pengerja-pengerja Allah. Kiranya Tuhan terus menguatkan hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kuatkan seluruh sidang jemaat GKMS Agape. Biar dengan kepercayaan yang penuh kepadamu, kami akan berjalan makin lama makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi lelah, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi kendor ya Tuhan, tapi semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami. Dan kami percaya penuh bahwa kasih-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur buat segala jawaban doa yang kami sudah minta, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah